ya di tahun lalu. Jadi aku pernah apply di Global Korea Scholarship untuk program master atau S2, dan itu gagal, alias aku nggak berhasil untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, kira-kira kenapa kok aku bisa gagal? So, I will tell you here, and semoga kalian bisa ambil pelajarannya. Hai guys, welcome to my first vlog. Ayo cerita, Ma. Mau cerita apa sih, Ma? Jadi di video kali ini aku akan mungkin singkat aja ya, kenapa kok aku mau ambil S2 dan kenapa di Korea dan kenapa harus dengan beasiswa. Terus yang kedua, persiapan dokumen untuk apply beasiswa GKS. Terus yang ketiga, selama proses pendaftaran di GKS 2024. Lalu yang keempat, kenapa kok aku bisa gagal di my first time experience during application. Itu sih, during. Pokoknya kenapa kok aku bisa gagal gitu aja. So guys, yang pertama, kenapa kok aku mau ambil S2 dan kenapa di Korea dan kenapa harus dengan beasiswa GKS. Itu karena aku merasa dulu waktu S1 itu aku kan lulusan kesehatan masyarakat dan mengambil peminatan gizi. Nah, di situ aku merasa masih kurang nih belajar gizinya. Apalagi ada satu mata kuliah yang aku tuh sangat suka, yaitu tentang food service management. Nah, tetapi sayangnya ketika aku mencoba untuk mencari S2 yang memang fokus di food service management yang ada di Indonesia, baik itu PTN maupun PTS, itu aku tidak menemukan. Terus udah beberapa kali coba untuk yaudah deh mungkin cari yang S2-nya itu yang mepet-mepet gitu ya, entah itu di teknologi pangan atau di gizi komunitas atau di kesehatan masyarakatnya sendiri. Itu aku melihat kurikulumnya itu nggak ada yang membahas tentang food service management gitu loh. Kebanyakan di Indonesia itu lebih membahas ke epidemiologi penyakit gizi gitu loh, dan juga ya kayak semacam membahas tentang obesitas, stunting, terus program-program gizi yang ada di komunitas saat ini gitu. Dan mungkin juga sekarang kan lagi ada program makan gizi bergratis, MBG program makan bergizi gratis gitu kan. Tapi ya pada faktanya kurikulum itu tuh nggak ada yang menjelaskan secara detail gitu loh yang ada di Indonesia gitu. Jadi that's why I choose in Korea. Kenapa? Karena ya seperti yang kita ketahui, Korean food, Korean restaurant, and Korean cafe, Korean culinary itu kan ada banyak ya di Indonesia saat ini. Dan itu ada banyak banget yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi itulah kenapa aku ingin ambil di Korea dan specifically through the Global Korea Scholarship. Karena di beasiswa ini itu sebelum kita masuk ke S2-nya untuk belajar untuk kuliah, kita ada program setahun belajar bahasa Korea. Dan itu tidak ada di beasiswa-beasiswa yang lain. Kenapa kok aku mengambil ini? Karena I think it's important to us learn about Korean language before we take the course. Karena ya balik lagi biar kita bisa interaksi sama orang-orang yang ada di sana, orang-orang lokal Korea. Jadi meskipun kita bisa bahasa Inggris, tapi mereka lebih menghargai kalau kita belajar bahasa Korea, benar kan? Lalu yang kedua itu proses persiapan dokumen yang aku siapkan. Mungkin kalian juga di sini ada yang sudah membaca-baca gitu ya tentang guidelines yang ada di Global Korea Scholarship. Jadi dokumennya itu mencakup karena kebetulan aku mengurusnya itu sendiri ya, atau mandiri, tidak menggunakan jasa. Jadi aku tahu banget nih tentang persiapan dokumennya, meskipun beasiswanya itu gratis, tapi untuk persiapan dokumennya itu butuh biaya ya, karena tidak ada yang sepenuhnya gratis di dunia ini. Jadi yang dibutuhkan itu adalah KK, ijazah, dan transkrip akademik itu di-translate ke penerjemah yang tersumpah, lalu setelah itu di-upload ke website Kemenkumham. Karena kebetulan rumahku dekat dengan Kanwil Surabaya, jadi aku ambilnya di situ. Itu untuk di-apostil ya namanya. Lalu waktu pas diterjemahkan ke penerjemah tersumpah itu 40
5.000 per lembar, mungkin kalian bisa update harganya. Lalu untuk apostilnya itu juga per dokumennya 150.000 gitu. Nah, terus selain itu aku juga ada menyertakan beberapa sertifikatku seperti sertifikat bahasa, sertifikat surat keterangan kerja, dan juga sertifikat pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan selama aku kuliah S1 hingga bekerja selama ini. Gitu aja. Terus sama form-form dari GKS-nya sendiri yang bisa kalian download di websitenya NIAID gitu. Terus yang ketiga, karena aku waktu itu apply-nya di kampus Type A via University Track, yaitu di Kyunghee University, di mana itu lokasinya ada di Seoul. Jadi semua dokumen-dokumen tadi itu aku jadikan satu, terus aku masukkan ke map coklat, terus aku kirim, dan kirimnya itu langsung ke Seoul ya, langsung ke kampusnya. Dimana cara aku kirimnya itu aku melalui KCN Express yang ada di Jakarta. Tapi karena KCN itu tidak ada di Surabaya yang dekat dengan domisiliku, jadi aku kirim itu dari kantorku menggunakan Tiki ke alamat KCN di Jakarta, itu menggunakan yang one day. Jadi aku kirim hari Jumat, hari Sabtu siangnya itu sudah sampai di kantor KCN. Lalu karena nyampainya itu siang, sama KCN diikutkan pick up ke Seoul itu di hari Sabtu itu juga. Lalu di hari Seninnya itu aku sudah dapat info kalau berkasku sudah sampai di kampus Kyunghee waktu itu. Lalu setelahnya, karena di Kyunghee itu ada batas deadline mereka menerima dokumen-dokumen dari para applicants itu, kalau nggak salah ingat sih di bulan April ya, karena ini kan udah tahun 2024 ya, jadi aku udah agak lupa. Di 2024 bulan April itu mereka batas akhir deadline. Lalu di April akhir itu kita udah dapat email gitu loh, siapa aja yang lolos seleksi berkas dan lanjut ke tahap interview. Oke, selanjutnya dari bulan April akhir itu, dan alhamdulillahnya aku ternyata lolos untuk ke tahap interview. Itu aku dikasih tahunya tuh melalui email. Jadi dari dari International Admission Office-nya Kyunghee itu meng-email ke satu persatu para aplikan yang memang lolos ke tahap interview. Jadi seleksi berkas itu guys, ya hold my words, itu tidak hanya mengecek kelengkapan berkasnya aja, tapi mereka juga udah menilai nih kira-kira siapa kandidat yang memang pantas untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Jadi mereka juga udah ngecek personal statementnya kita, study plan-nya kita, dan kelengkapan berkas yang lainnya, sertifikat pendukung semacam sertifikat bahasa itu mereka juga udah menilai gitu loh. Nah, lalu kenapa kok ada tahap interview? Karena mereka ingin mengetahui lebih lanjut terkait goals atau apapun lah yang atau personality kita yang kita state di essay itu tadi. Makanya kenapa mereka melakukan interview. Tapi in some kampus memang tidak ada yang memang ada yang tidak melakukan interview. Jadi balik lagi ke masing-masing kampus, karena kebetulan aku waktu itu daftarnya di Kyunghee dan mereka menghendaki adanya interview. Jadi ya udah aku interview gitu loh by Zoom meeting waktu itu. Dan karena aku apply-nya itu ke School of Hospitality and Tourism and Hospitality or something like that, dan itu departemennya itu di Culinary and Food Service Management, di mana ada satu departemen itu Global Hospitality yang itu sangat terkenal banget dari Kyunghee ya. Jadi banyak banget kan aplikansnya. Jadi waktu itu interviewnya teknisnya adalah cuma 5 menit doang, dan di 5 menit itu di dalam satu ruangan Zoom itu ada 4 orang, tapi yang waktu itu yang aktif bertanya itu hanya 1, yang 3 lain itu hanya memantau saja. Terus waktu itu aku dikasih pertanyaannya itu ada 3 pertanyaan, yaitu why do you choose this major, terus why Kyunghee, terus 4 pertanyaan ding, why Korea, sama my future goals gitu. Dan itu harus aku jawab selama 5 menit guys, benar-benar 5 menit. Kalau sudah lebih dari 5 menit itu kayaknya sih bakal di-cut ya, karena emang itu kita dipanggil, kayak ada antrian Zoom-nya gitu loh, kita menunggu di waiting room. Dan kalau udah 5 menit itu aplikan yang sebelumnya itu udah langsung kayak di out gitu, terus aplikan yang setelahnya itu kita baru masuk ke Zoom-nya itu dan ditanya-tanya gitu. So it's ya sangat deg-degannya ada, terus khawatir takut salah ngomongnya itu ada, karena kan in English ya interviewnya. Terus ya pokoknya udah so training banget gitu loh, kayak aku
aku bisa nggak ya gitu, apakah aku lancar, karena kita harus benar-benar bisa merepresentasikan apa yang kita tulis di esai kita gitu kan. Nah, karena kan selesai interview itu berarti kan di bulan April akhir ya, itu udah selesai interview tuh di Kyunghi. Ternyata aku baru tahu kalau di Kyunghi itu setelah interview kita nggak ada announcement, jadi mereka tidak ada yang namanya first round announcement gitu. Jadi kita disuruh untuk menunggu sampai di bulan Juni, yang mengumumkan itu dari NIIED langsung di final roundnya gitu. Jadi kita harus sabar menunggu sampai di bulan Juni, dan itu langsung mengecek di websitenya NIIED kayak gitu. Nah itu kebayang nggak gimana deg-degannya, rasanya itu campur aduk banget, deg-degan, takut, terus ya gimana gitu. Terus setelah di bulan Juni ternyata aku mendapati kalau aku tidak lolos di GKS 2024 tahun kemarin. Yang aku lakukan, apakah aku hanya berdiam diri? Oh tentu tidak. Dan setelah aku mendapati kalau aku gagal di bulan Juni tersebut, aku langsung mikir gitu kan, kayak aku bermuhasabah diri, kira-kira apa yang, bagian mana yang salah. Dan setelah aku pikir kontemplasi diri gitu ya, ternyata yang pertama, kesalahanku yang pertama adalah di personal statement itu aku stating kalau di Indonesia sebelum berangkat aku sudah belajar bahasa Korea dengan non-beat, dan itu aku mengambil 4 kelas dari level basic sampai intermediate. Dan itu memang beneran guys aku ambil, cuma kok ya dilalah itu aku lupa tidak menyertakan sertifikat itu gitu loh di dokumenku. Jadi kan mungkin itu yang jadi poin minus, apalagi aku belum ada sertifikat topik kan di tahun 2024 itu. Aku hanya menyertakan sertifikat IELTS. Itu mungkin kemungkinan yang pertama. Tapi ini hanya berdasarkan asumsiku aja ya guys. Terus kemungkinan yang kedua, ya mungkin memang aku masih kurang bisa mengelaborasikan apa yang aku tulis di personal statement study plan itu saat aku interview kemarin. Karena kan memang hanya dikasih waktu 5 menit, itu aku sudah harus bisa harus bisa menjelaskan dengan singkat, padat, jelas, tapi udah kayak oh ini benar nih sesuai sama yang ada di study plan gitu. Ya mungkin karena aku kurang bisa mengelaborasikan goalsku itu tadi saat interview, jadi mereka menilainya oke, aku kurang nih di bagian itu gitu. Terus yang ketiga, ini hanya asumsiku lagi, mungkin karena aku daftarnya itu di Type A University yang mana kuotanya itu kan ikut yang general track kan, university track tapi yang di general, karena kan di GKS itu kan ada berbagai macam tipe kan, ada yang general, ada regional, terus ada R&D. Ya kalian cari-cari sendirilah ya informasinya. Dan di situ untuk yang general kuotanya tuh memang sangat sedikit gitu loh untuk Indonesia. Dan mungkin ya aku berasumsinya mungkin emang ada di saat itu ada banyak applicants dari Indonesia yang daftar ke Univ Type A, yaitu di lokasinya yang ada di Seoul itu yang memang lebih bagus dan lebih untuk goalsnya, tujuan mereka ambil S2 itu mungkin memang lebih matang gitu loh daripada aku di tahun lalu. So that's why I get the failure. Itulah kenapa aku gagal di my first time experience during mendaftar GKS di tahun 2024 kemarin. Udah kayaknya gitu aja sih. Jadi di tahun ini aku ya tetap apply dan masih berdoa semoga bisa mendapatkan hasil yang positif, karena aku sudah berusaha selama setahun ini untuk meningkatkan apa yang masih kurang-kurang di tahun yang sebelumnya. Itu guys. So I think that's all guys. Thank you for watching my videos. I know maybe it's mungkin ini terlalu panjang atau gimana, but I swear I'll make it better in the next video. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin cari informasi seputar beasiswa GKS. And hope you guys enjoy my channel. Bye!